Apakah kamu tahu bahwa hewan juga ada yang bereproduksi secara aseksual loh? Kira-kira bagaimana ya reproduksi hewan secara aseksual? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini. Hewan juga bisa mengalami reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual hewan ada 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan partogenesis. Tunas adalah reproduksi aseksual dengan membentuk tunas seperti pada tumbuhan. Contohnya kelompok Porifera, Coelenterata, dan Hydra. Berbeda dengan tunas, ada fragmentasi. Fragmentasi adalah reproduksi aseksual pada hewan dengan cara memotong tubuhnya. Fragmentasi ada 2 tahapan. Yang pertama adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Ini yang sering disebut dengan fragmentasi. Baru tahap yang kedua yaitu regenerasi. Setiap potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada tubuh induk. Contoh hewan yang mengalami fragmentasi adalah cacing pipih atau biasanya cacing planaria. Nah, itu tadi tunas dan fragmentasi. Ada juga yang namanya partogenesis. Partogenesis adalah reproduksi aseksual yang betina menghasilkan ovum tanpa proses fertilisasi. Bisa gitu ya? Contohnya lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina atau steril. Yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan atau fertil. Lebah betina bertugas sebagai pekerja. Lebah jantan bertugas menghasilkan sperma untuk membuahi ovum yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur, dan telur tersebut akan menetas menjadi lebah betina dan lebah jantan. Wah, luar biasa nih lebah nih. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual pada hewan terjadi melalui perkawinan yang selanjutnya terjadi proses fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi individu baru. Pada hewan, fertilisasi ada 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya ayam, kucing, burung, dan sebagainya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya ada katak, ikan, dan sebagainya. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Pasti sahabat sudah tidak asing dengan kata vivipar ataupun ovipar dan ovovivipar. Vivipar adalah hewan embrionya berkembang di dalam rahim hewan betina atau induknya ya. Disebut juga hewan beranak. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui plasenta. Pada mamalia, bayi hewan diberi nutrisi berupa susu atau ASI jika pada manusia yang dihasilkan oleh induknya. Contoh hewan vivipar ada sapi, kambing, kuda, kucing, dan sebagainya. Yang kedua itu ovipar. Ovipar merupakan hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Disebut juga hewan bertelur. Telur ini dikeluarkan dari tubuh hewan betina dan dilengkapi oleh cangkang. Embrio yang berkembang di dalam telur mendapatkan nutrisi dari kuning telur. Contohnya ada ayam, burung, nah itu ovipar, hewan bertelur. Yang terakhir adalah hewan ovovivipar, adalah hewan beranak dan bertelur. Bagaimana bisa? Hewan ovovivipar, embrionya bisa berkembang di dalam telur. Namun, telur tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina, melainkan hanya embrionya saja atau anaknya yang dilahirkan langsung. Hewan ovovivipar itu contohnya
kadal, atau beberapa jenis ular. Ngeri nih kalau Mr. Klik dengar ular. Berikut adalah video tentang reproduksi aseksual dan seksual pada hewan. Sahabat bisa cermati lebih lanjut.